gimana kabarnya? Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Melvia Desita. Nah, sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, happy watching guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di hari ini ibu bakalan ngejawab pertanyaan dari kalian. Jadi janji ibu akan video tepat hari ini. Jadi udah ibu tampung pertanyaan dari kalian, dan ibu ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang juga udah aktif bertanya, ibu acungi jempol. Dan buat kalian yang masih belum berani untuk bertanya, ibu tunggu sampai kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan yang mungkin kalian belum paham. Tentunya pertanyaan yang ibu maksud ini, karena kemarin juga banyak tanya pertanyaan apa sih bu sebenarnya. Jadi pertanyaan yang ibu maksud ini adalah pertanyaan dari materi yang udah ibu sampaikan. Jadi dari materi yang ibu sampaikan, kalau ada yang kalian gak pahami atau ada yang mungkin kalian tahu tapi gak ibu jelaskan, bisa kalian tanyakan ke ibu ya. Nah, langsung aja. Yang pertama ini pertanyaan dari ini yang ibu bacain ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ini saya Nabila Fatia Anugrah dari kelas 8A. Jadi yang ditanyakan, ibu saya kurang paham yang dimaksud hubungan antar dua tulang atau lebih itu apa ya. Jadi bagus sekali, mungkin emang dia gak paham maksudnya kayak gimana. Jadi langsung aja ibu mau jawab dari pertanyaannya Fatia. Jadi Fatia yang dimaksud sebagai hubungan antar dua tulang atau lebih yaitu adalah sendi atau artikulasi ya. Jadi pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lain, nah kan jadi satu nih, berhubungan, bertemu. Nah ini yang dinamakan sendi. Nah kemarin sendi itu ada 3 kan, ada apa aja? Nah kalian cek lagi di channel yang ibu ini ya. Nah kemudian kalau kalian masih belum paham juga yang kayak gimana sih? Misalkan kalian pegang nih antara tulang siku nih, tulang lengan bawah dengan lengan tulang atas. Jadi antara lengan tulang bawah dengan tulang lengan atas. Nah, dia di sini ada pertemuannya. Nah, ini namanya sendi yang mengakibatkan terjadinya pergerakan. Nah, sampai sini paham kan Fatia atau mungkin yang lainnya juga? Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. A few moments later. Nah, ini pertanyaannya dari Supri. Ya, Supri bertanya gini. Otot juga dapat relaksi, yaitu saat keadaan otot memanjang. Relaksi itu apa sih, Bu? Nah, mungkin ini salah nulis atau kecepatan nulis ya si Supri. Jadi yang benar itu bukan relaksi tapi relaksasi. Ya, jadi relaksasi itu adalah keadaan otot memanjang. Ya benar memang. Jadi maksudnya relaksi itu ya ketika ototnya sedang santai, sedang istirahat. Jadi memanjang. Tapi kalau kita sedang bergerak menyebabkan otot itu dalam kondisi memendek. Karena apa? Karena serabut-serabut otot itu nanti akan menarik yang namanya bagian aktin. Jadi nanti di serabut otot itu ada yang namanya protein filamen atau protein filamen. Nah, si filamen protein itu nanti terdiri atas 2, ada yang dia filamennya dalam bentuk halus dan satunya dalam bentuk kasar. Jadi yang filamen kasar ini nanti ketika ada gerakan, dia akan menarik filamen yang halus sehingga ototnya dalam kondisi memendek. Tapi kalau dalam kondisi istirahat, si filamen yang kasar tadi akan melepas si filamen halus tadi, kayak gitu. Sehingga dalam kondisi yang
memanjang. Jadi seperti itu Supri. Paham nggak dari sini penjelasannya? Semoga kalian paham ya. Okay. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaannya dari Kalia 8C. Assalamualaikum Ibu, ini Kalia mau tanya. Dan di sini pertanyaannya adalah yang pertama, dia dua pertanyaan nih. Yang pertama dia tanya fungsi foramen itu apa Bu? Nah, jadi kalau kalian ingat-ingat lagi, ini yang ditanyakan sama si Kalia, ini foramen yang letaknya pada tulang pinggul. Nah, di situ nanti ada bagian-bagian tulang. Nah, salah satunya nanti ada bagian yang namanya foramen. Emang di video itu nggak Ibu jelasin. Nah, di sini si Kalia bagus banget, dia mencoba untuk tanya apa yang dia nggak tahu. Nah, pertanyaan yang kedua itu dia tanya, kira-kira fungsi dari jaringan tulang rawan, bukan fungsi, tapi letak dari jaringan tulang fibrosa itu di mana, kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama kan Ibu jawab dulu tentang foramen pada tulang pinggul. Oke. Jadi Ibu kasih tahu, jadi di sini ada gambar dari tulang pinggul. Nah, salah satunya di sini ada bagian yang namanya foramen. Nah, foramen ini adalah lubang yang mana lubang dari tulang ischium atau tulang usus dan tulang kemaluan. Ya, jadi di sini ada tulang ischium atau tulang usus, kemudian bersambung dengan tulang kemaluan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada lubang yang namanya adalah foramen. Dengan adanya lubang ini dapat menyebabkan pembuluh darah itu bisa mengalir kayak gitu. Nah, itu fungsi dari foramen sendiri, kenapa harus ada kayak gitu. Yang kedua pertanyaannya tadi adalah di mana sih letak dari jaringan fibrosa, jaringan tulang rawan fibrosa. Jadi kemarin tulang rawan itu ada 3 jenis, fibrosa, elastin, dan hialin. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah yang fibrosa. Jadi fibrosa ini kemarin adalah tulang rawan yang memiliki serat kolagen kasar dan tidak beraturan. Nah, di sini si fibrosa ini terletaknya pada ruas antar tulang belakang, yaitu tulang punggung. Jadi di situ ada di situ ada jaringan rawan fibrosa. Ya, jadi di bagian ruas tulang belakang. Atau terdapat juga di ligamen, yaitu ligamen itu jaringan ikat ya yang menghubungkan antar satu tulang dengan tulang lain. Nah, itu ada ligamen. Nah, di situ juga ada jaringan tulang rawan fibrosa. Nah, fungsinya tulang rawan fibrosa ini untuk menghindarkan benturan antar tulang satu dengan tulang yang lain. Atau bisa juga terletak di tendon. Nah, tendon itu adalah hubungan antar tulang dengan otot. Nah, di situ juga ada jaringan tulang rawan fibrosa. Nah, itu dia Q&A kita ini. Dan semoga jawaban yang Ibu kasih bisa puas ya kalian. Jadi bisa kalian pahami juga. Dan tentunya Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian nanti. Kalau Ibu udah share video-video pembelajaran yang lain, Ibu harap kalian aktif untuk bertanya yang harus kalian gak pahami ya. Atau mungkin kalian tahu tapi Ibu gak jelasin. Nah, itu bisa kalian tanyakan supaya teman kalian juga jadi tahu. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa, meskipun kalian di rumah aja, yang kangen dengan kegiatan di sekolah, seperti yang setiap pagi kita lakukan. Jadi setiap pagi di sekolah kita, di SMP Negeri 1 Gelaga, kita kan sering melakukan yang namanya sholat duha berjamaah. Kemudian siangnya kita melakukan sholat zuhur berjamaah. Mungkin yang kangen dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, tetap kalian lakukan di rumah, meskipun sendiri, kayak gitu ya. Jadi tetap jaga sholatnya, tetap beribadah untuk melakukan sholat wajib dan sholat sunnahnya, kayak gitu. Karena dengan begitu, dengan kalian selalu beribadah, meminta kepada Sang Maha Pencipta, semoga cobaan dari Allah ini
melalui virus corona ini, cobaan kita itu bisa kita lalui bersama-sama dan semoga segera berakhir. Amin. Dan udah cukup itu aja kali yang Ibu sampaikan. Mungkin next kalau ada pesan-pesan lagi yang Ibu sampaikan, atau mungkin nanti ada sesi-sesi lain atau konten video lain yang ingin Ibu bagikan ke kalian, semoga bisa memotivasi kalian untuk terus belajar di rumah dengan semangat. Karena di sini Bapak Ibu guru juga sangat antusias dan semangat sekali untuk memberikan video pembelajaran yang menarik buat kalian, supaya kalian juga mudah untuk belajar, mudah untuk menyerap materi. Jadi kalian juga di rumah harus tetap semangat juga, sama seperti Bapak Ibu di sini. Oke? Terima kasih. Sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau mungkin pemahaman penyampaian yang terlalu cepat atau bagaimana. Kalian bisa komen di bawah video ini. Dan jangan lupa lagi Ibu sampaikan untuk kalian tetap subscribe channel Ibu. Kemudian kalian like, comment, and share videonya supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.